Ini kok yang mohon yang datang tuh yang pinter-pinter lah ya. Yang pinter-pinter, jangan yang datang itu yang ya tahulah kalian ya, yang datang ke sini cuma modal nekat. Oke ya, kita mulai saja diskusi kita. Kita undang tamu pertama kita ada Legend. Argo Legend. Ya, silakan Bang Argo Legend. Selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Kristen Bang. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang Argo. Oke, Bang Edis. Oke, salam. Mohon maaf, shalom, Bang. Mohon maaf, Bang. Saya turunkan dulu. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya bukannya bagaimana ya, teman-teman, mohon maaf ya, mohon pengertiannya bahwa ini channel ini kita buka, kita siaran langsung ini untuk mengadakan diskusi lintas iman. Ya, jadi jangan teman-teman mengajukan permintaannya kalau teman-teman Kristen ya. Jadi bukannya terkesan seperti apa gitu ya. Jadi harap mengerti gitu. Kepada yang muslim ya, kalau mau naik tolong ya, naik bawa ilmu, jangan kalau naik itu bawa marah-marah, nekat. Ya, kita naikkan lagi ada Rezeki Krestalesia. Aduh, terpental lah. Oke, kita kasih naik ada Afner Ali. Ya, silakan Afner Ali. Selamat malam. Halo? Afner Ali? Oke, baik. Nampaknya banyak yang datang ke sini jadi batu hitam nih. Kalau jadi batu hitam, kita pulangin dia ke tungku ya, teman-teman ya. Saya sudah bilang, teman-teman, kalau Anda seorang muslim, ya kan, tapi Anda tidak punya ilmu, Anda jangan naik kemari. Nanti Anda dapat berakibat gugup, ya kan? Lalu Anda tidak bisa bicara, terdiam, bahkan mengakibatkan Anda bisa jadi ketahanan. Jadi kalau Anda tidak punya ilmu, ya Anda nonton saja begitu ya. Jangan Anda mengajukan permintaan naik. Sekali lagi, kalau Anda seorang Islam tidak memiliki ilmu apa-apa tentang agama Islam, tolong jangan naik. Nanti akibatnya Anda naik di sini cuman diam-diam, grogi, begitu ya. Nah, tema kita kali ini itu adalah tentang ini. Tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Ya, sekali lagi ya. Kalau bisa Anda menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di dalam Al-Quran, maka saya terjun dari Monas. Kita sederhana-sederhana aja ya, dari mulai yang ringan sampai sederhana, teman-teman. Oke ya. Kita kasih naik, ini ada, sebentar ya. Ini banyak yang mengajukan permintaan naik tapi followersnya masih sedikit. Sekali lagi teman-teman ya, ini ada Ahmad ini. Saya invite dulu Ahmad. Silakan saudara Ahmad. Anda jangan mengintip-ngintip di bawah ya. Silakan Anda sudah saya undang Anda naik itu. Kecuali Anda memang butuh didampingi Ustadz dan Anda tiada sanggup, tiada berani lagi, boleh Anda nonton-nonton saja di bawah ya. Silakan. Silakan. Berat ini nampaknya si Ahmad. Nampaknya dia sudah kapok mungkin saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Jack of the Truth. Oke, kita kasih naik. Ya, selamat malam Jack. Anda seorang muslim? Makasih Kak nih, terima kasih. Halo Jack. Halo, shalom Bang Edis. Sorry kepencet Bang Oke, Edis. saya turunkan lagi ya. Makin Saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya.
Kalau Anda seorang Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik. Forum ini tidak saya buat untuk seorang Kristen, tapi forum ini saya buat untuk diskusi dengan Muslim. Maksudnya yang Kristen nonton begitu, bukan saya buat untuk diskusi dengan Kristen. Kacong Fikri 69, apa kabarnya Bang Kacong? Baik, baik. Baik. Kamu gimana? Baik, baik. Kabar baik, Kacong. Apakah Anda siap berdiskusi dengan baik? Tidak kesurupan, tidak kesetanan. Apalagi Anda mengucapkan darahmu halal, begitu. Karena tidak sanggup menjawab, karena bingung dengan agama Islam, yang diteriakan darah halal. Juga, Dis. Silakan. Dis itu kan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Enggak seperti yang engkau bilang itu. Kalau memang itu benar, kenapa kalian itu numpang-numpang lalu bohong, kerjanya menipu? Kenapa? Contoh misalnya, kalau memang lakum dinukum waliyadin, kalau misalnya seperti itu, bagimu agamamu misalnya. Tapi kenapa kalian numpang-numpang, kalian fitnah bahwasanya Yesus itu seorang muslim, bahwasanya Yesus itu menubuatkan akan datang nanti nabi yang bernama Muhammad. Itu kan bohong yang nyata. Masa saya sebagai orang Kristen saya diam saja ketika kamu memfitnah Al-Qur'an dan juga memfitnah Bible. Contoh nih, kamu bilang bahwasanya Muhammad itu adalah nabi dari keturunan Ismail, bohong lagi. Masalahnya berbicara itu cuma gimana? Kayak semacam ngumpat gitu. Ya sudah, intinya sekarang lari begini. Sekarang kamu saya kasih kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Di dalam Al-Qur'an ada nggak nabi dari keturunan Ismail? Nabi siapa yang dimaksud itu? Iya, ada atau tidak? Kalian kan menebarkan kebohongan. Coba di mana ada nabi keturunan Ismail dalam Quran? Coba sebutkan satu saja namanya. Kalau ada saya terjun dari Monas, yuk satu aja. Siapa? Itu cuma omongan doang kamu, Dis, sebetulnya. Oke, jadi tidak ada jawaban ya. Kita beri kesempatan kepada Muslim yang lain. Tidak ada jawaban. Meninggal dunia. Oke lah Kacong, selamat malam. Kita kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Langsung meninggal dunia. Kalau kalian membaca Al-Quran dan juga kalian membaca Bible, ya, nanti kalian akan menemukan bahwa keturunan Abraham yang dari garis Ishak itu terus-menerus berbicara kepada Tuhan. Ya kan? Abraham mempunyai anak namanya Ishak. Nanti Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nanti punya anak-anak yang menjadi bangsa Israel. Dan Tuhan berbicara terus-menerus kepada generasi Abraham yang dari garis keturunan Ishak. Nah, lalu di Quran mana ada Tuhan pernah berbicara dari keturunan Ismail? Coba. Kalau ada, saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Saya akan melompat dari Monas. Yuk, silakan. Kita kasih naik Muslim. Yuk, kita kasih naik Muslim. Kita diskusi dengan baik. Ya. Yang mau naik, kalau pengikut Anda masih sedikit, mohon maaf saya tidak bisa nyalakan ya. Tidak bisa naikkan ya. Anda pengikutnya baru 3, tapi mau naik ke sini. Jangan begitu. Kita kasih naik ke Kapten Le. Kapten LE. Ya Kapten Le. Selamat malam. Kapten Le. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya non Muslim juga non Kristen. Bolehkah mau bertanya? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Silakan kamera Anda nyalakan, baru kita ngobrol. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera. Sudah ada di layar Anda. Silakan diterima dulu. Sudah bang.
Non Muslim. Iya, silakan non-Kristen, nyalakan kamera bisakah Anda dulu. bertanya? Sudah bang. Sudah di mana? Saya sudah mengirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera dan itu sudah ada di layar Anda. Silakan tinggal okekan saja. Seberapa ori ya? Oke, baiklah ya, kalau tidak jelas Nggak saya bisa, Bang. turunkan saja. Kalau tidak jelas saya turunkan. Cukup sederhana ini, Anda tinggal menyalakan kamera Anda. Ini sudah 6.800 yang sudah menanti-nanti ini. Ya, kalau ada muslim yang sanggup menunjukkan satu aja. Ada nabi dari keturunan Ismail di Quran, saya terjun dari Monas. Ya, silakan. Makanya kenapa saya bikin begini-gini? Karena ada banyak orang-orang Islam sana yang berhaluria mengatakan bahwa ada nabi dari keturunan Ismail. Siapa namanya di dalam Al-Quran? Ayo, siapa nama nabi di dalam Al-Quran dari keturunan Ismail? Ayo, silakan. Kita kasih kesempatan yuk kepada muslim. Ya. Kita kasih naik, ada Supriyadi Siregar. Ya, selamat malam Supriyadi Siregar, silakan nyalakan kamera Anda. Saya kirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai di layar Anda, silakan. Selamat malam Bang Supriyadi. Abang muslim, Bang? Saya Kristen bang, cuman bilang mantap aja bang, gitu aja. Saya turunkan aja ya. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Karena itu akan memotong durasi kita. Kita di sini mencari atau mengundang yang muslim-muslim ya teman-teman ya. Adapun teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa mensupport ya, bisa mendukung saya dengan cara yang paling sederhana ya. Bisa klik suka, share ya kepada orang-orang yang kalian anggap perlu ya, begitu. Atau teman-teman kalau mau ikut program yang mensupport saya, teman-teman, saya itu ada satu rencana untuk mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Saya mendirikan rumah apologet di sini. Jadi teman-teman yang mau mensupport bisa dengan cara mampir ke beranda saya ya. Lihat di situ ada link untuk berkolekte bersama-sama kita bangun rumah apologet. Nah teman-teman, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan teman-teman. Biasanya kan teman-teman saya ada link Saweria ya teman-teman ya. Nah itu sudah saya hapus teman-teman. Karena link Saweria kita itu sudah 3 hari ini tidak bisa dibuka. Dan ada uang di dalamnya. Itu nggak tahu, rimbanya nggak tahu di mana. Saya sudah kirimi email ke Saweria tapi hanya dijawab saja tapi tidak ada ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu bisa inbox saya ya teman-teman ya. Link Saweria yang biasanya saya tautkan itu sudah saya hapus. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Jadi sekitar 1 bulan ada yang support lewat link Saweria itu, sampai sekarang tidak tahu rimbanya. Jadi saya login tidak bisa. Saya tidak bisa login di link Saweria itu teman-teman. Nah itulah kenapa saya beberapa hari ini saya jarang siaran, karena saya masih ingin memecahkan masalah itu. Ya mungkin dibajak atau bagaimana saya nggak ngerti teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Link Saweria kita itu tidak bisa kita gunakan. Dan masih ada uang di sana yang 1 bulan teman-teman support lewat link Saweria itu tidak bisa saya ambil uangnya teman-teman. Karena masih ada di dalam. Saya sudah inbox pihak Saweria tapi hanya sekedar jawaban-jawaban, dicoba lagi gitu. Saya nggak ngerti apa ini Saweria ini kok seperti ini gitu loh. Mungkin teman-teman yang tahu masalah itu, teman-teman nanti bisa inbox saya ya teman-teman ya. Itu yang terjadi teman-teman. Makanya kalau mau support saya itu sudah saya hapus link Sawerianya, jangan lewat Saweria lagi. Langsung saja ke yang saya tautkan di profil saya teman-teman ya. Sudah sekitar 3 hari saya tidak bisa buka. Ketika saya buka selalu saja tulisannya login failed ya. Tulisannya itu yang arti bahasa Indonesianya itu
sedang terjadi error pada sistem kami seperti itu. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, teman-teman. Ya, entah apa yang ya saya nggak tahu lah. Oke ya teman-teman ya. Sebenarnya saya mau tampilkan di sini, tapi nanti saya upload saja ya. Nanti saya akan upload bagaimana saya tidak bisa login, kemudian tulisannya selalu muncul merah begitu. Ya, error seperti itu. Saya sudah tanya, nanti emailnya juga saya akan bagikan di mungkin di VT saya nanti bagi teman-teman yang ngerti ya teman-teman ya. Jadi jangan lewat Saweria teman-teman. Jangan lewat Saweria. Oke, kita kasih naik ada Guslin. Ya, Guslin. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Guslin. Halo, Guslin. Halo. Iya, baik, saya turunkan ya. Iya, saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu kenapa itu teman-teman. Saya mau tampilkan di sini, tapi belum saya sensor ya, belum saya sensor. Tapi nanti saya akan upload di VT saya teman-teman. Saya upload mungkin dalam 1 hari atau 2 hari sampai itu ada jawabannya lah. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau ingin mensupport saya jangan lewat link Saweria, karena link Saweria saya itu saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa login di sana teman-teman. Saya tidak bisa login di sana karena nggak tahu apa yang terjadi teman-teman. Ya, jadi yang sebulan sudah support, yang selama 1 bulan sudah support lewat link Saweria itu, ya sampai sekarang tidak bisa saya ambil support dari kalian itu. Itu masih saya tanyakan kepada pihak Saweria dan sampai hari ini tidak ada jawaban yang jelas. Hanya dia bilang dicoba lagi sekarang kak, katanya begitu. Nggak tahu, kayak main-mainan gitu mereka jawabnya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau support langsung ke sini saja teman-teman ya. Ke sini saja langsung. Sebenarnya lebih bagus teman-teman langsung ke ini. Nah, teman-teman ya, kalau mau support langsung ke sini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau support langsung saja ke sini. Jadi jangan lewat Saweria lagi teman-teman. Ya. Yang di Saweria sampai hari ini itu belum bisa kita ambil teman-teman, karena sampai sekarang saya tidak bisa login di situ. Entahlah itu kena hack, entahlah apa, yang jelas pihak Saweria harusnya kan bertanggung jawab begitu. Ya, harusnya seperti itu. Mau dibajak kah, mau diapa, seharusnya pihak Saweria yang bertanggung jawab. Itulah teman-teman, beberapa hari ini saya jarang sekali siaran karena saya masih mikirin itu dan mencoba bolak-balik untuk login tapi tidak bisa teman-teman. Saya coba bolak-balik login, bolak-balik lagi, nggak bisa. Udah 3 hari ini teman-teman. Sudah 3 hari. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita akan mengundang muslim-muslim untuk diskusi ya teman-teman ya. Sebentar, background saya tadi mana? Aduh. Sabar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai lagi ya diskusi kita ya teman-teman ya. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Seperti itulah kenyataannya. Oke, kita kasih naik ada toko dakwah. Toko dakwah. Ya, toko dakwah
Silakan nyalakan kamera Anda. Halo toko dakwah. Gimana Bang Edis? Gimana Bang Edis? Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari. Kalau mau diskusi silakan. Toko dakwah. Baik. Iya. Ini mau bahas apa dulu ini? Oke, baiklah ya, kita kasih turun ya. Kita kasih turun teman-teman ya. Kita cuman ngobrol sama orang yang jelas-jelas saja ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Bustomi Ahmad. Silakan Bustomi Ahmad. Nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi. Silakan. Halo, Bus. Ini nampaknya kemarin Anda lagi memberitakan Al-Qur'an, Anda ditampol. Siapa yang menampol Anda kemarin itu? Anda lagi memberitakan Al-Qur'an tapi Anda kena tendang. Kenapa itu, Bang? Gimana? Bahan diskusinya apa sekarang? Kemarin kita kan lagi diskusi, betul? Ya. Nah, kemudian ada orang yang memukul kepalamu. Iya. Siapa itu? Itu penyusup Mas Edis. Penyusup, berat ini. Bukankah Anda itu lagi memberitakan Al-Qur'an, tapi kenapa Anda malah ditampol? Berat ya. Ya silakan. Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Ya di Al-Quran itu kan karena kita sebentar lagi bulan puasa, di Al-Quran itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ karena kalian melihat orang Yahudi puasa lalu kalian ikut-ikutan puasa gitu kan? Betul. Tunggu dulu saya mau nanya. Ya kan kalian kan niru-niru Yahudi. Wahai orang-orang muslim, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum yang sebelum kamu. Betul? Iya betul. Iya, berarti kalian ikut-ikutan puasa. Ada orang Yahudi puasa, ikut-ikutan puasa, ya kan? Walaupun nggak tahu mau ngapain. Saya di Injil juga pernah baca bahwasanya umat-umat Nabi Isa juga berpuasa katanya Mas Edis. Betul nggak? Iya, tapi berpuasa di dalam Bible itu ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada sesuatu yang diperingati di balik itu. Nah, kalau orang Islam puasa, ini misterius, memperingati apa nggak jelas. Ketika kalian puasa, kalian itu berpatokan kepada bulan, ada bulan sabit begitu, betul? Betul Iya nggak? betul. Nah, apa kaitannya sama bulan sabit ini kalian? Apakah kalian sedang melakukan ritual pemujaan dewa bulan atau bagaimana? Ya selain itu dari perintah dari Allah dan juga di situ Al-Quran diturunkan Bang sebagai bentuk rasa syukur seperti itu Bang. Di mana ayatnya ini? Anda ini kalau ngomong gini, kenapa sih kalau orang Islam itu bicara selalu saja dalilnya itu ngarang gitu loh? Bah, memang itu Bang, Al-Quran diturunkan pada waktu bulan Ramadan Bang. Sehingga di mana ayatnya? Di mana ayatnya Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Unzila fihil Qur'anu hudal. Pokoknya ada ayatnya gini Bang. Pokoknya pantesan Anda kemarin kena tampol. Nanti Anda kena tampol lagi dari belakang itu. Karena asal ngomong, asal bicara saja. Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nggak ada diturunkan pada bulan Ramadan. Selalu saja Anda ini ngarang bebas loh. Di dalam Al-Quran itu dibilang begini, diwajibkan atas kamu berpuasa. Betul? Ya betul. Sebagaimana kaum-kaum yang sebelum kamu. Siapa itu kaum-kaum sebelum kamu? Makanya saya tanya kepada sampean Bang. Ya orang-orang Quraisy lah, bagaimana orang-orang agamanya Muhammad, gimana? Betul tidak? Emang ini pengikut Nabi Isa nggak diwajibkan berpuasa? Di mana pengikut Nabi Isa di dalam Quran berpuasa? Di mana?
Yang saya baca di beberapa sejarah itu umat-umat terdahulu yang menjadi Iya, di mana? Siapa umat terdahulu yang berpuasa dalam Al-Qur'an? Siapa? Apakah orang Wahyudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Quraisy? Yang mana yang dimaksud umat terdahulu yang berpuasa itu yang mana? semuanya bang, orang-orang Yahudi dan Nasrani bang. Mana ayatnya? Mana? Bukan di ayat tapi di sejarah bang. Anu. Makanya saya bilang bang, ketika Anda menjelaskan agama Islam, Quran Anda itu hampir-hampir tidak ada gunanya. Bukan gitu bang. Kan sampean itu kadang mengklaim bahwasannya kenapa kalian menyembah sesuatu orang yang sudah dikubur. Lompat lagi. Fokus saja dulu bang. Begini loh. Ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kenapa orang Islam itu bicaranya bukan pakai Al-Quran, tetapi pakai Al-Congor? Itu yang saya sesalkan. Coba kalau ngomong pakai Al-Quran, dalilnya ada di Quran gitu loh. Masalahnya sampean itu selalu Masalahnya Al-Quran kami tidak lengkap bang, gitu bilang. Masalahnya Al-Quran kami ini hampir-hampir tidak ada gunanya bang. Makanya kami ketika menjelaskan haruslah pakai congor kami gitu. Bang, begitu, Betul. Bang. Ya, izinkan saya ngomong dulu bang. Silakan. Maksud daripada lengkap itu bang, Al-Quran tidak mungkin menerangkan tentang bagaimana membuat cilok, Saya nggak nanya bagaimana membuat cilok. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran, yuk. Silakan. Kalian kan mengklaim bahwa Islam ini adalah garis keturunan nabi ya dari Ismail. Nah, sebutkan satu orang. Siapa nabi yang jadi Quran keturunan Ismail? Atau gini aja dah, nggak usah nabi dah. Tunjukin satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran, siapa? Kalau yang saya tahu itu kalau nabi itu hanya Nabi Muhammad bang. Kalau dari Oke, di mana dalam Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail? Di mana? tidak ada kalau ayatnya Iya bang. nggak ada, makanya saya bilang kalian ini selalu saja menebarkan bohong, menebarkan dusta, menebarkan fitnah. Bukan fitnah, itu memang ahli sejarah yang mengkaji itu bang. Aduh, ahli sejarah lagi. Jadi Quran tidak ada gunanya untuk menjawab itu. Bukan nggak ada gunanya bang. Oke, kalau begitu saya tanya, di Quran mana ada ayat bahwa keturunan Ismail itu ada yang jadi nabi? Sebutkan satu namanya. Itu ahli sejarah yang mengkaji. Waduh, ahli sejarah. Oke, baiklah. Karena Anda tidak menggunakan Quran sebagai dalil untuk berhujah, maka Anda saya turunkan dulu ya. Sampai ketemu lagi Bustami Ahmad. Berat saudara-saudara. Teman-teman sekalian, beginilah saya bilang. Setiap hari mereka bilang Quran kami ini menyempurnakan. Quran kami ini sebagai kitab penjelas. Giliran ditanya, Qurannya tidak dipakai untuk menjelaskan. Lalu di mana kata-kata Quran sebagai kitab penjelas itu di mana? Aduh, sungguh Anda ini penebar dusta yang nyata, saudara. Ya, nggak boleh begitu, saudara-saudara. Akhirnya, cie. Datang si Palen kita, saudara. Halo Palen, silakan nyalakan kameramu Palen. Oh, open cam. Oh iya dong, kau dulu ngomong. Aku tidak mau diskusi dengan gambar-gambar. Apa itu? Sekarang, ayo saya turuti kemauan saudara Valen ya. Silakan. Umar Al-Fariski. Silakan nyalakan kamera. Jangan grogi, jangan takut, jangan gemetar. Tenang. Si Juma sudah saya karungin dia. Silakan. Bentar, gua mau cari. Aduh, kenapa ini kok kresek. Jangan grogi dan jangan panik. Yuk, silakan. Ini sudah banyak ini orang-orang yang menanti-nantikan bagaimana ini kelanjutan antara Valen dengan si Juma. Oke. Nah, ini kan mantap. Jangan goyang-goyang, itunya apa? Masih
Kresek-kresek gitu. Iya. Apanya? Oke, sekarang udah bagus. Jangan digoyang-goyang lagi HP-nya. Aduh, ini nampaknya Umar Al-Fariski sedang menggunakan HP yang masih Des. generasi jadul ini. Kok sampai kresek-kresek begitu? Nah, ini boleh nggak pakai masker, Des? Kamu mau ngikut-ngikutin Juma? Begini loh. Umar Al-Fariski gini. Gua pakai masker aja Setahu saya nih, yang pakai masker Des. itu, yang pakai cadar itu adalah kaum wanita. Kalau ada laki-laki pakai masker, pakai cadar, namanya Zuma. Alias Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim. Gua mau tanya sama Silakan. lu kan Kristen, Dis. Kemarin itu ada diskusi terkait siapa yang nyolong kitabnya Karisteng, kan gitu, Dis ya? Siapa Perasaan yang nyolong? Iya, perasaan yang nyolong kitabnya nyolong kitabnya Yahudi sampai kitab Karisteng. Ada tuduhan bahwa Karisteng itu nyuri kitabnya Yahudi. Gue bingung di sini, Dis. Siapa yang melakukan tuduhan itu? Yuk lihat aja di YouTube itu kan banyak. Nampak-nampaknya Palan kok masih ada takut-takut sama Juma sih? Aku kan ngomong sama lu barusan, Dis, terkait diskusi kemarin antara Bom dengan Juma. Oke. Nggak tahu Juma itu nama beneran apa kagak di sini. Nama palsu. Satu-satunya organisasi yang didirikan katanya di bawah Kemenkumham, tapi pimpinannya pakai nama palsu adalah APII. Satu-satunya organisasi yang pengikutnya, tetuanya pakai nama palsu. Hebat kan? Hebat sekali. Silakan. Bentar dulu, Dis. Gue ini orangnya objektif gitu loh. Ketika Karisteng dituduh nyolong kitabnya Yahudi, Dis ya. Itu kitab Yahudi abad berapa yang dicolong, Dis? Coba kau bisa bantu kira-kira. Saya nggak tahu yang menuduh itu siapa dulu. Makanya ini saya juga merasa terheran-heran. Yang nuduh ini siapa gitu loh. Dis, Makanya dulu gua Karisteng, Dis. Tapi Saya paham. dalam sejarah itu Karisteng nggak pernah nyolong kitabnya Yahudi, Dis. Iya, makanya yang menuduh itu coba dibawa suruh sini dulu, dia yang nuduh itu suruh sini. Nah, terus begini, Dis. Akhirnya BAB kan nggak terima, Dis ya. Lu tahu kan BAB rest area ingin menantang Zuma untuk berdiskusi dengan tema siapa yang nyolong kitabnya Yahudi, Dis. Kan Tuhan mereka sama grup masker itu, Dis. Ya, Grup masker, buset dibilang grup masker loh. Berat ini saudara-saudara. Ya kan grup masker, Dis. Gitu loh, Dis. Aku bingung, Dis. Kira-kira kitab Yahudi yang mana yang dicolong Karisteng itu, Dis? Nah itu dia, makanya itu. Abad berapa? Kan Kristen punya kitab manuskrip ya. Septuaginta, Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrianus. Yahudi manuskripnya Masoret, Dis, abad 90. Betul sekali. Nah, Karisteng ini nyolong dari mana? Makanya itu. Coba Cijuma itu dibawa ke sini, Karena dia itu pasien saya yang lepas itu dari dulu itu. Ini orang pasien saya ini lepas. Makanya dia nggak berani ke sini. Takut saya buka kedoknya. Iya. Gue itu sering diskusi, tapi gue nggak terlalu fanatik gitu sampai mengintimidasi, membuat satu alur narasi hoax gitu, Dis. Padahal yang nyolong kitabnya Yahudi di situ kelompok Nazi loh. Nazi itu kan bukan Kristen. Yang menyuruh menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Greek Ptolemaios. Ptolemaios bukan Kristen, Dis. Nah, gue heran di situ gitu loh. Kok bisa-bisanya ya, Dis ya? Nah, begini, Bang Umar ya. Jadi sekarang Dis, gua ini udut ini, Dis. Aku tutup dulu, gua udut ini. Ya, jadi begini, Umar. Nanti kalau Anda menutup kamera, nanti banyak orang protes ini karena di sini wajib menyalakan kamera ini. Umar Al-Fariski.
Jadi begini ya, Bang Umar. Ini juga suara Anda feedback juga ini. Ini sangat memprihatinkan ya. Begini teman-teman, ini Valen ini dia ini kan dulu Karesteng, dulu Kristen, lalu dia masuk Islam. Nah, dan ketika dia masuk Islam tuh heboh dulu. Wah, sampai diundang podcast sama Ari Untung segala macam. Wah, bahkan dibangga-banggakan oleh Juma ya kan. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan dia menjadi ada konflik nih dengan si Juma ini. Karena si Juma mulai ngarang bebas. Saya masih ingat nih, pertama kali si Valen mengkritik Juma itu karena Juma itu saya bisukan dulu Valen ya, karena feedback. Eko, gini. Jadi pertama kali Valen ini mengkritik Juma karena Juma bilang begini. Orang Kristen dibaptis 5 kali sehari. Buset. Ini penyesatan yang nyata ini saudara-saudara. Demi Anda mengemis-ngemis. Demi Anda biar seperti orang Kristen. Katanya Islam dibaptis. Ini luar biasa penyesatan yang nyata ini. Lalu si Valen dengan gagah berani karena dia sudah mualaf masuk Islam. Kamu salah ini Juma, sampai minta maaf dia. Saya Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas, saya minta maaf kepada Valen. Wah, mungkin rupa-rupanya dari situ dia mulai dongkol. Dia mulai dongkol sama Valen ini. Sialan, saya diajari oleh mualaf ini. Ya kan? Sampai akhirnya terjadilah pecah, saudara-saudara ya. Jadi teman-teman yang belum gimana? Gua mau tanya lagi, Dis. Silakan. Tuhannya si Billy lu kan, si Billy Yahudi kan lu tahu ya, Depok gitu loh. Billy Wahyudian. Billy ya itu kan Tuhannya YTPP. Umat Kristen juga mengimani YTPP sebagai Bapa. Itu kok bisa sama dengan Tuhannya umat Islam menurut kelompok masker ya. Menurut kelompok masker. Iya, makanya itu. Makanya saya bilang, Tuhannya kelompok masker ini cobain jelas dulu dong. Allah kah? Atau Yahweh kah? Karena si Nandar dan kawan-kawan masih mengisi seperti itu. Bahkan dia pakai kaos-kaos tuh tulisannya Ibrani. Nah, itu dia Valen. Makanya aku turun dulu mau cari berita politik, Dis. Oke lah, bahaya nanti sebab nanti langsung banyak yang inbox. Langsung banyak yang inbox, kamu saya pastikan. Silakan kamu membaca inbox yang sangat lucu-lucu. Makasih, Dis ya. Sama-sama Valen. Ya, itulah teman-teman ya, si Valen ya akhirnya pecah kongsi dia sama Juma. Bahkan sekarang masih misteri itu keberadaan uang yang dikumpulkan untuk Valen yang sedang sakit, ya kan? Itu sampai sekarang itu mereka masih bertengkar itu dengan Juma. Jadi kan si Valen itu dulu dia akan sakit, ya kan? Nah, waktu dia sakit itu si Juma itu bilang, ya kan? Ya sudah, begini. Akhirnya digalanglah sebuah bantuan kepada Valen itu. Nah, menurut pihaknya si Handi, ya kan, dikatakan terkumpul katanya 67 juta. Tetapi Valen mengatakan tidak ada terkumpul seperti itu. Yang ada, yang diterima Valen itu adalah 4,5 juta. Kemana misteri? Makanya sampai sekarang misteri 67 juta belum ketahuan, sudah. Aduh, salah pencet ini teman-teman. Ya, itu sampai hari ini itu masih menjadi misteri. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ada Syarif Abang, Syarif. Oh, kok kesini? Salah. Sebentar. Ada Sambaraja. Ya, silakan Sambaraja. Sambaraja, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, Pak. Silakan, Pak. Sebentar, saya pakai baju dulu ya.
Oke, pakai baju dulu ya Bang ya, baru naik lagi Bang ya. Jangan naik sini baru mau pakai baju. Kita nggak nonton Anda, nungguin Anda pakai baju ya. Acara ini bukan acara nungguin Anda pakai baju. Anda ini terlalu ya. Oke, kita kasih naik ada Rijal Motor. Kita kasih naik aja si Rijal ini. Silakan Rijal, naik Rijal. Yuk, Anda ini sudah mengajukan permintaan naik. Ya nggak apa-apa, saya naikkan. Loh, kok hilang? Oke, kita kasih naik lagi. Ada Simba Raja. Simba Raja, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu dong. Kalau naik itu merokok, biasanya tambahin bir, Bang. Kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad, ya kan? Biasanya muslim kesini nggak pakai baju lalu ngerokok. Saya bilang, tambahin birnya. Gitu, biar pas. Ya, silakan Bang. Anda muslim ya? Lo nih ngaco kadang-kadang ngomongnya. Oh, ngaco sih. Betul Anda muslim? Betul muslim. Muslim. Baik, kalau dari logat-logatnya Anda ngomong ini, nampaknya ini Anda ini tetangga saya ini. Sana Kedawi kam? Hah? Lampung, saya Lampung. Selapong. Nah, kita sekali ikam. Wah. Ayo, silakan. Silakan. Bang Sambaraja, kita punya diskusi ini tentang tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Al-Qur'an. Yuk, silakan. Bang, kalau saya mau nanya tentang mau menunjukkan tentang masalah Ismail, tentang masalah Al-Qur'an, ngebahas dengan abang ya, itu kayaknya kurang pas Bang, karena gini, kalau di agama Islam, Al-Qur'an itu juga harus dipahami, harus pakai guru Bang. Di ayat berapa itu? Di ayat Quran berapa, surat berapa bahwa Quran harus dipahami pakai guru? Ada kata-kata kiasnya Bang. Apalagi abang seorang non muslim, tentunya untuk memahami Al-Qur'an itu tentunya sangat tidak mudah Bang. Itu. Karena Al-Qur'an itu tidak bisa ditelan mentah-mentah karena ada ayat yang satunya berkaitan dengan ayat yang satunya gitu. Oke, udah bisa saya tanggapi? Baik ya. Jadi begini teman-teman. Jadi pemahaman yang sesat semacam ini itu sudah hampir meracuni segala lini. Padahal tidak ada dalam Al-Qur'an yang seperti yang Anda barusan katakan. Tidak ada. Al-Qur'an itu kalau mau dipahami harus ada gurunya. Tidak ada ayatnya itu. Yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu dibuat mudah. Al-Qur'an itu dipermudah bagi Anda. Lebih paham kami orang muslim Bang ketimbang abang gitu loh. Ya sudah, baiklah. Supaya kita tidak berdebat, gini. Supaya kita tidak berdebat gini Bang. Bang, Yai, dengar dulu Yai. Saya lagi ngomong Yai. Tadi Kiai ngomong, saya diam. Ya kan Yai? Nah, jadi gantian Yai. Biar enak kita ini ya. Nah, jadi menurut Anda bahwa saya tidak paham Al-Qur'an. Oke lah, supaya tidak debat kusir, saya turuti sajalah. Nah sekarang, menurut kalian yang paham-paham Al-Qur'an ini, coba, kalian kan terus-menerus berkata bahwa keturunan Ismail yang ada jadi nabi namanya Muhammad kan, kebohongan kalian kan seperti itu. Nah, coba, saya minta tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Qur'an. Silakan. Abang mau bicara apapun tentang masalah Ismail ataupun Nabi Muhammad Bang, abang tidak akan bisa menggoyahkan iman kami Islam. Bukan masalah menggoyahkan iman. Ini tidak bicara menggoyahkan iman. Yang saya tanya, sebutkan satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail yang jadi nabi. Silakan. Saya itu cuma mau nanya aja Bang. Mau nanya, ada sesuatu yang mau saya tanyakan tentang keyakinan Anda saja gitu loh. Berat saudara-saudara. Jadi mau ganti tema nih. Ya, mengenai saya mau bicara masalah gini loh Bang. Kalau bagi kami Bang, namanya Tuhan ya, Allah itu tidak bisa disetarakan dengan apapun Bang. Kata siapa? Yang namanya masih berbentuk, yang namanya masih bisa dilihat dengan kasat mata, itu bagi kami bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada yang setara dengan Tuhan. Oke, coba di mana ayatnya bahwa dalam Al-Qur'an Allah tidak bisa dilihat? Ayo tunjukkan ayatnya.
Di mana ayatnya bahwa Allah tidak bisa dilihat? Mana ayatnya? Di surat Al-Ikhlas itu tidak ada yang setara. Oke, di dalam surat Al-Ikhlas itu bunyinya kul dengar dulu. Aduh, iya. Janganlah marah-marah ya, santai dulu ya. Kalah aja kita ini wah. Saya jelasin Bang ya. Aduh, kita ini santai-santai saja ngomong malah kita. Yai, dengar ya. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan keyakinan Anda yang namanya Yesus, ya itu bentuknya manusia, ya makhluk. Kalau bagi kami itu dianggap Tuhan tidak. Oke, karena bagi kami yang namanya Tuhan itu tidak ada yang bisa menyetarainya. Tuh. Saya ada yang setara dengan Allah. Mau saya kasih tahu? Tidak ada. Makanya mau saya kasih tahu nggak? Kalau masih bisa Anda bayangkan. Oke, baik. Saya kasih tunjuk apa yang setara dengan Tuhan kalian. Saya kasih tunjuk. Yai, coba saya tanya Yai. Tahu nggak ini apa? Apa? Ini apa coba? Ya, apa coba? Ini adalah batu hitam di Arab yang diciumin sama orang Islam. Nah, sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini diperanakkan? Tidak. Apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah diperanakkan? Tidak. Nah, sama kan? Sama, saudara. Loh, ini tidak beranak dan tidak diperanakkan, saudara. Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa menghapus dosa? Apakah Allah bisa menghapus dosa? Yang bermasalah. Itu yang namanya masih berbentuk. Itu namanya Tuhan. Di mana ayatnya yang berbentuk itu bukan Tuhan? Di mana? Tidak ada yang kalau masih bisa setara. Kalau masih ini sebah. Nah kita berat diskusi kita nih, Wah. Yai, dengar Yai, dengar dulu Yai. Ini tidak seperti keyakinan Anda, Bang Edis. Bang, yang namanya Kiai, dengar dulu Kiai. Yai, dengar ya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Coba tunjuk mana ayatnya yang bilang Allah tidak bisa dilihat. Yang ada itu Allah itu yang zahir dan yang batin. Tahu nggak pengertian zahir itu apa? Zohir. Bang, yang namanya di dunia ini ya. Berat, saudara. Akalnya yang tidak sampai Bang. Masalahnya begini Kiai. Al-Quran bilang Allah itu ada betisnya. Betul tidak? Siapa yang ngomong? Buset dah. Mau saya tunjukin ya ayat yang menunjukkan ketika betis disingkapkan. Kalau Yesus ada taiknya bener Bang. Oke, saya tunjukkan Allah punya betis gimana? Yesus ada taiknya. Allah ada betisnya gimana? Kalau Yesus ada taiknya. Saya tunjuk Allah ada betisnya gimana? Kami tidak yakin. Anda ini tidak percaya. Allah punya betis nggak? Kalau Allah punya betis, berarti kalau makin naik kemana itu jatuhnya? Allah ada betis. Betis itu kalau makin ke atas makin kemana? Makin akhirnya punya anus. Kalau punya anus berarti punya kotoran, saudara berat ini. Coba sekarang saya tanya Allah punya betis. Sekarang saya tanya Allah punya betis nggak? Tunjukin. Mana? Oke, baik. Ada Al-Quran di situ? Mana? Coba tunjukin aja ayatnya. Sebentar, sabar. Sabar, saudara. Dia akan meninggal itu. Sebentar. Sabar. Siapin Al-Quran di situ ya. Siapin Al-Quran di situ. Sudah siap? Sudah siap? Baik. Kita kasih tunjuk ayatnya. Ya. Pasti ada taiknya. Kalau punya betis itu pastilah dia punya pantat. Nah, kita kasih tunjuk ya. Sebentar. Berarti ada taiknya. Masa Tuhan ada taiknya? Oke, Kan gila. kita bukakan ayatnya ya teman-teman ya. Kita bukakan ayatnya. Oke, silakan dibuka Quran. Sudah siap Bang? Quran surat Quran surat Al-Qalam. Silakan. Ayat yang ke-42, silakan dibaca. Coba tunjukin kayak apa pemahaman lu. Bagaimana ini saya mau baca ini? Adakah Quran di situ?
Saya tidak mau ngebacain Al-Quran itu kepada orang Waduh, yang baiklah kalau seperti itu ya. Kita kasih turun kalau begitu. Ini kalau begitu dia anu aja baca majalah Bobo aja, majalah Bobo. Aduh. Begini teman-teman, kalau kita itu diskusi tentang agama, yang dipakai itu Al-Quran bagi yang muslim. Kami pakai Bible kami. Begitu. Masa Anda tidak mau membuka Al-Quran? Kalau Anda sudah tidak sudi lagi membuka Al-Quran, sebaiknya Anda tidur saja. Bagaimana kita mau diskusi seperti ini ya? Oke, kita kasih naik ada... Sebentar, kita kasih naik ada siapa ini? Rijal Motor. Rijal Motor. Kalian benci nggak ini lihat Rijal Motor? Ya, silakan Rijal Motor. Nyalakan kameramu Rijal. Oke, Ya, silakan Dis. Rijal. Selamat malam, Dis. Pertama yang ingin aku sampaikan, Dis, yang pertama sekali. Sebentar, Kau kan sambung dulu yang tadi nih. Karena tadi kan nggak mau buka Al-Quran. Coba bukakan dulu surat Al-Qalam ayat yang Aku lagi ke-42. membela Anda, aku lagi menyampaikan sesuatu untukmu agar para penggemarmu, agar para oten-oten ini bisa membantumu dalam segi finansial. Begini, Des, seluruh yang diberikan para oten itu agar kau catat. Sudah kau fokus saja lah, fokus saja Rijal, ya, fokus saja. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42, tolong bukakan di situ. Kamu kan ada masih sudi memegang Al-Quran. Nah, muslim-muslim yang lain udah nggak sudi lagi megang Al-Quran. Silakan. Silakan yuk, surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Silakan. Al-Qalam ayat ke-42. Ya, silakan dibacakan. Apa yang ingin kau tanyakan tentang Saya ayat itu, mau Des? nunjukkan bahwa Allah punya betis. Silakan. Silakan. Al-Qalam. Ayat yang ke-42. Bentar ya, saya buka ya. Silakan ya teman-teman muslim ya, biar kalian tahu kalau Tuhan kalian itu punya betis. Main betisnya doang begitu, nggak ada bokongnya, cuman betis doang apa gimana? Aduh gimana? Silakan. Bentar, Des. Kalau ada betis berarti ada bokong. Kalau ada bokong berarti ada anus. Kalau ada anus berarti ada nya. Gitu kalau mau diskusi. Kalau mau mereka balikin gitu aja. Gampang kok. Makanya kalau kita selama Anda diskusi dengan sehat, saya pun juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang sehat gitu loh. Tapi kalau Anda kalau Anda menggunakan bahasa Anda, saya pakai bahasa Anda. Gitu, silakan. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Oke, Lalu baik. apa yang ingin kau Ingatlah, dengar. Ingatlah ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Sekarang saya tanya, betisnya siapa itu yang disingkapkan? Ayo jawab. Betisnya siapa? Untuk memahami ayat ini, Des, kamu harus Harus berputar-putar. Nahu sorob, balago, manteh, bayan, ilmu muter-muter. Sekarang saya tanya, nggak usah muter. Betisnya siapa itu, Rijal? Ntar saya kasih contoh agar masuk. Enggak, saya tanya dulu, itu betisnya siapa? Betisnya siapa? Ini adalah kata-kata penghinaan Iya, terhadap betisnya orang-orang yang siapa, telah Rijal? Betisnya siapa? Ini penghinaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Aduh, ditanya betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Jawab. Ini dalam bahasa Arab ini diartikan adalah kaki. Kaki itu di dalam bahasa Arab itu adalah sebagai lambang kehinaan. Iya sudah, makanya Lambang saya tanya, kehinaan. ketika betis disingkapkan lalu mereka disuruh sujud, betisnya siapa itu yang disingkapkan? Ya Allah mengatakan penghinaan, ya betis Allah. Ini betis Allah. ibarat. Betisnya Allah, betul. Begini, Des. Sebentar, betisnya Allah, betul. Sudah aku bilang, Des, ini adalah kata penghinaan. Aduh, sebentar dulu, betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Betisnya siapa? Bukan berarti Allah memiliki betis, bukan begitu. Saya Tidak tanya begitu. betisnya Ini siapa? Ketika betis disingkapkan lalu mereka disuruh sujud, saya tanya itu betisnya siapa yang disingkapkan?
begini. Aku jelaskan Oke, ya. baiklah. aku jelaskan Selamat ya. tinggal. Ini kalau muslim ditanya nih kayak begini nih, munyer aja terus. Muter macam ular kejepit di dapur, saudara-saudara. Jangan begitulah ya. Ayo kita diskusi dengan baik lah ya. Anda bertanya tentang iman saya bertanya tentang iman Anda. Ketika Anda bertanya kepada iman saya jawab. Ketika saya bertanya kepada iman Anda, kenapa Anda berkelit? Jangan begitu. Ya. Sudah dibilang bahwasanya Tuhanmu punya betis. Kamunya ngeles lagi. Oke, kita kasih naik ada Adil. Ya, ini 8.500 orang ya menanti. Berikanlah performa terbaik kalian ini. Jangan mempermalu agama kalian. Nah, silakan Adil R. Selamat malam. Adil? Halo? Malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Tunggu Bang ya. Saya sudah kirim undangan, silakan Anda okekan saja. Iya. Oke. Siap. Malam Abang. Ya, Saya selamat malam. Ya. Ya, Saya Bang hanya Adil, menjawab- apakah Anda ini seorang muslim? Iya. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya menjawab pertanyaan Abang tadi ke yang baru turun tadi. Pertanyaan Abang itu betisnya siapa? Itu betis umat, bukan betis Allah. Bukan betis Allah itu. Oke, baik. Ingatlah Berpikir dengan pada hari kalimat, Bang. betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud. Ini betis di sini. Untuk sujud Ini kepada saya bacakan tafsirnya ya. Saya bacakan. Nih, saya katakan ya. Ayat ini mengabarkan kejadian-kejadian yang mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan dan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia dan seterusnya. Nih ya. Nih, pada hari kiamat muncul huru hara. Lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Nih ya. Pada hari kiamat muncul huru hara. Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mau bersujud. Ini betisnya Allah, Dul. Berat, saudara-saudara. Kalau Enggak, mau saya tampilkan? Sebentar, Iya. mereka ini kan maunya data. Sebentar, sabar ya. Sebentar Pak Adil, sabar. Biar saya tunjukkan. Kalian kan maunya data kan? Nanti saya dibilang fitnah lagi. Oke. Nanti saya dibilang fitnah. Kita tampilkan di layar. Sebentar. Sabar ya, sabar. Kita ini soalnya temen juga pada Bang, coba sekali-kali ditampilkan Bang gitu ya. Nih ya. Saya geser ke sini. Iya. Nih ya. Nih. Ini surat apa? Surat Al-Qalam ayat ke-42, betul? Betul. Pada hari Iya. disingkapkan dan mereka dipanggil pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud nih. Saya bacakan tafsir-tafsirnya nih ya. Nih. Coba kita buka nih. Nih ya. Misalnya tafsir kita buka ini ya, nih. Nih. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Berani Anda dengan Imam Masjidil Haram, ha? Berani Anda? Perhatikan nih. Pada hari kiamat, ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya, saudara-saudara. Betisnya Allah disingkapkan dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud.
dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Jadi kalau Al-Quran bilang Allah punya betis, Islam bilang Allah tidak punya betis. Makanya saya bilang Quran akan memukuli kepalanya orang Islam. Nih, dan nih. Ya. Allah Ta'ala menyingkap betisnya. N-nya huruf besar nih. Ini merujuk kepada Allah. Nah sekarang saya tanya, kalau ada betis berarti ada bokong atau tidak? Jawab. Kalau ada bokong berarti punya anus atau tidak? Jawab. Gini bang, ya mungkin itu kan sudah di hari kiamat bang. Itu kan sudah di hari kiamat. Oh oke, berarti tiba-tiba hari kiamat Allah punya betis. Betisnya siapa yang dipinjam sama Allah? Ya, Sehingga cuman hari kiamat doang ya, dia punya. Sebelum hari kiamat dia nggak punya betis. Berat saudara. Berat. Masih begini, itu di alam, belum di akhirat. Kalau di akhirat mana kita tahu? Bang, tadi Anda berkata bahwa Ya, itu kan? betisnya umat. Sementara di dalam buku-buku tafsir ya itu adalah betisnya Allah. Makanya saya bilang Anda ini sudah melawan ulama. Giliran begini, giliran saya Bang. tunjuk Al-Quran, Kenapa kalian saya- bilang kita harus memahami Al-Quran berdasarkan tafsir ulama. Giliran saya tunjukin tafsir ulama juga dilawan. Sungguh kalian ini adalah umat yang nekat, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Dan Gini, Bang, tiadalah kenapa kalian saya- ini, melainkan kalian ini adalah orang-orang yang nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Tunggu, Bang. Itu mereka yang ketika ditunjukkan bukti-bukti kepadanya masih lanjut ngelesnya. Demikianlah di dalam surat. Silakan. Tunggu bang. Kenapa saya katakan demikian? Karena setahu saya, keyakinan saya, seyakin-yakinnya saya, Tuhan saya itu tidak bisa dilihat. Jangan. Oke, di ayat berapa? Di Quran surat berapa? Ayat berapa bahwa Allah tidak bisa dilihat? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu satu-satu. Jangan hanya abang yang tunggu dulu. Silakan, Gimana silakan. caranya diskusi? Silakan. Tuhan saya, kenapa saya katakan tadi itu? Karena Tuhan saya tidak bisa dilihat. Jangankan disentuh, dilihat pun tak bisa. Itu Surat tanda-tanda berapa? kekuasaan. Ayat berapa? Tunggu dulu bang, tunggu. Jangan ke surat. Kita bisa kenyataan. Di apa? Beda dengan Tuhan Anda dihukum, Aduh, jangan, digantung memang di kayu beda. salib. Memang beda. Tuhan kami nyata, Tuhan Anda hayalan. Tuhan kami nyata. Kabur kan? Aduh, lari dia. Saya heran. Di dalam Al-Quran itu bahkan dikatakan orang-orang yang bertakwa itu nanti akan memandang kepada wajah Robnya. Lo kalian bilang tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, saudara-saudara. Aduh, berat. Inilah ya saya bilang ya. Ketika kamu baca Quran cuman Arabnya doang, lalu kamu bilang amin. Ya kan? Dibacakan ayat Quran, mereka akan memandang kepada wajah Tuhannya. Lalu kalau kalian bilang, ngomongnya dalam bahasa Arab ya, kalian bilang amin. Makanya kalau punya Quran, wahai kaum muslimin wal muslimat, baca dong artinya. Jangan baca Quran itu cuman mau dapat amal doang. Artinya kalau masa bodoh ting, nggak boleh begitu. Ya. Bahkan sudah ada lagunya loh, itu sudah ada lagunya ada. Ya. Seperti apa lagunya? Lagunya begini. Tombo ati ono 5 perkara nih, ya kan? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada maknanya di situ. Saya ini ingin mengedukasi kalian supaya kalian cerdas. Supaya apa? Supaya kalian mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu. Bukan malah mengatakan apa yang tidak dikatakan Al-Quran. Di Quran mana yang bilang bahwa Allah tidak bisa dilihat? Di Quran surat berapa, ayat berapa?
Sungguh kalian ini orang-orang nekat yang nyata, saudara. Ya. Ayo, kita kasih naik lagi. Ada Zikri Al-Ghifari. Zikri. Ya, selamat malam Bang Zikri. Halo Bang Zikri. Halo. Zikri. Selamat ya, silakan malam. nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Zikri sudah menyimak dari tadi. Ya, silahkan. Dimulai dari Ya, mana? silakan Bang Zikri. Tadi katanya orang-orang Islam yang tidak percaya lagi Al-Quran, dia bilang katanya Allah tidak punya betis, tapi Quran bilang Allah punya betis, betul? Boleh Anda tunjukkan ayatnya? Surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Iya, silahkan tunjukkan. Lah, tadi sudah saya tunjukkan, Bang. Abang punya Al-Quran di situ? Ada. Oke, apakah Anda sudi membuka Al-Quran? Iya. Ya sudah, kalau sudi buka Al-Quran, tolong bukakan, silakan. Sudah. Silakan. Sudah, terus? Apa isinya di situ? Anda masih Anda Google saja. Yang Anda Ya, apa isinya di situ? Yang Anda maksud betis di situ kan menyingkapkan betis. Bukan saya yang maksud, ini ulama-ulama nih di dalam tafsir Al-Muqtasar. Iya, Markas dengarkan Tafsir dulu. Riyadh di bawah Ini kita pimpinan Syekh diskusi. Dr. Syalih bin Abdullah bin Hamid, Imam Masjidil Haram, mengatakan pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya Allah di sini, dan manusia disuruh bersujud. Betul tidak Allah punya betis? Tidak benar. Tidak benar. Makanya saya bilang, Quran bilang Allah punya betis, Muslim bilang tidak benar. Ketika Quran bilang Quran ini lengkap, Muslim bilang Quran tidak lengkap. Ketika Quran bilang Quran ini menjelaskan segala sesuatu, Muslim pakai hadis untuk menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya bilang Quran akan nampolin muka mereka sendiri. Sudah, ngomongnya cukup. Silakan. Sekarang ayat tersebut apakah Anda tahu ditunjukkan kepada siapa? Kita tidak bicara ayat itu ditujukan kepada siapa. Kita bicara ini betisnya siapa. Iya, Betisnya kita siapa bahas di dulu sini? kan seperti ini. Dengarkan. Bang, Anda poin membahas kita tentang bukan Al-Quran. ayat ini untuk siapa. Poin Iya, kita bukan dengarkan ayat dulu. ini. Gini, Dengarkan betisnya siapa dulu. di situ? Betisnya siapa? Kepemilikan betis itu ditujukan kepada siapa? Kalau dalam istilah Arab itu namanya majas. Anda tahu majas? Sekarang saya tanya, Anda tahu majas? Saudara, dibilang majas. Ya dengarkan dulu. Ketika betisnya Anda pernah belajar bahasa Indonesia tidak? Itu disuruh sujud. Loh, Anda bilang majas. dengarkan dulu. Anda nekat Saya yang tanya, Anda pernah belajar bahasa Indonesia tidak? Belajar bahasa Indonesia, Tahu jelas bahasa Bang. Indonesia? Di SD, SMP, SMA saya belajar bahasa Nah Indonesia, iya, Bang. sekarang saya tanya kepada Anda paham tidak tentang majas? Majas itu adalah sebuah bahasa-bahasa yang mengumpamakan sesuatu. Contoh misalnya, wajahmu cantik laksana rembulan. Nah itu majas itu. Ya kan? Iya. Misalnya, bahasa-bahasa perumpamaan itu majas. Halo? Iya, betul. Lalu? Nah, sekarang saya tanya, ini Terus betis merujuk Anda- kepada siapa? Itu betis itu bahasa majas ketika nanti di hari kiamat di situ ada huru-hara. Huru-hara di situ tuh bukan maksud betis di situ, mengangkat betis itu maksudnya huru-hara orang-orang yang sedang kebingungan. Enggak, iya makanya saya tanya, itu Mencari betisnya siapa? syafaat. Iya, betisnya siapa itu? Itu bukan betis. Dengarkan Bukan dulu, betis. itu bukan betis. Sebentar, ada itu Al-Quran? majas. Sebentar, ada Al-Quran di situ? Peribahasa. Sebentar Bang, ada Al-Quran di situ? Ada. Baca, Saya buka baca dulu, Al-Quran. Baca dulu. Saya buka Al-Quran. Silakan baca. Sekarang Iya. Anda terfokus kepada artinya saja. Iya, baca dulu, baca. Anda tidak memahami maknanya. Iya Bang, dengarkan. sebelum Anda jelaskan maknanya, tolong dibacakan dulu. Oke, kita baca.
Anda kalau baca jangan sambil keluar dari aplikasi, kita tidak dengar. Oke, baiklah ya, kita kasih turun ya. Ini naik ke sini modal. Teman-teman kalau mau naik ke sini, Anda jangan keluar dari aplikasi TikTok ini. Ketika Anda keluar, nanti Anda terjeda. Ya. Siapin Quran Anda atau HP Anda pakai perangkat yang lain. Jangan satu HP Anda pakai baca. Jadi nggak jelas nanti ya. Oke, kita kasih naik lagi Bang Azam. Wah, kemarin belum kabur ya. Bang Azam kemarin sudah mengakui bahwasanya orang Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa. Cici. Bang Azam official. Halo, ketemu Selamat lagi kita malam, saudara. Bang Azam. Ketemu lagi Framing kita. Terus kerjanya saudara ini. Kenapa kemarin Malam. kabur setelah mengeluarkan Framing lagi, statement saudara. bahwasanya umat Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa? Hah? Aduh, lanjut tema yang ini dong. Sebentar gimana dulu, sih saya pindah tanya tema dulu lagi? yang kemarin. Kenapa setelah mengeluarkan statement orang Islam mempertuhan Muhammad lalu Anda melarikan diri? Iya. Tunggu, saya nyaringkan dulu saudara. Kecil suaranya. Ini nampaknya ini Anda sudah di sinyalnya delay. Dari kemarin sinyal delay. Coba jangan berat-berat itu headphone-nya. Oke, saudara lanjut. Jangan cerita terus. Ya. Oke, saudara. Betul, kemarin Ustadz Azam sudah mengaku bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Jangan pakai ustadz dong. Ini berjenggot karena sunnah bukan Nah ustadz. kan sudah saya bilang di hadapan saya tidak akan ada orang berani mengaku ustadz. Oke, sekarang saya tanya, betulkah Anda mengatakan lanjut. Betulkah Anda mengatakan bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad? Saya ulangi ya, jika karena mengikuti apa yang diinstruksikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dikatakan mempertuhankan Nabi Muhammad secara bahasa, maka saksikanlah wahai penduduk langit dan bumi sekaligus jin dan manusia, saya mempertuhankan Muhammad secara bahasa. Mantap. Sudah selesai. Kenapa repot? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa Ya. Anda mempertuhan Muhammad? Kalau orang mengerti bahasa Indonesia dengan baik, tentu Baik, mereka terima akan paham kasih. Terima kasih terhadap atas pengakuannya. pilihan diksi yang saya gunakan. Terima Udah kasih. selesai. Jangan Jadi repot. Lanjut. ini Azam Apa sudah yang Anda mengaku maksud? bahwa dia mempertuhan Jika Muhammad. ya kan. Selamat. Udah lanjut. lanjut. Bahkan sudah saya upload ini. Jangan salah, ini sudah saya upload dan sudah ditonton Biar. 26.000 orang. Dengar. Ini sudah Biar, 26.000 orang yang nonton. Barusan saya upload beberapa Tidak jam yang lalu. apa-apa, Nih ya. sudah. Tidak Ini pernyataan apa-apa, Anda. sudah. Nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bahasa. Udah. Iya, udah. Mantap. Nah, sudah Anda sudah mengakui mempertuhan Muhammad. Silakan lanjut. Ya, apa yang Anda bahas? Sekarang Saya menggunakan diksi jika, ya kan udah gampang aja itu. Loh kok saudara. jika kan Kita- Anda yang sudah mendefinisikan Iya, kan- arti Kan mempertuhan. saya dengarkan saudara, saya mengatakan jika Loh, karena bukan Anda kata harus jika. mengerti. Ini Anda ngeles lagi. Inilah orang muslim ngeles. Barusan ngomong Bukan ini. ngeles. Iya kan Azam. saya ulangi lagi. Dengarkan Azam. Bukankah Iya. saya tanya kepada Anda sebelumnya, apa itu mempertuhan? Anda jawab, mempertuhan adalah melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul? Betul. Nah, dan Anda lakukan itu kepada Muhammad. Anda melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul? Betul aja. Lanjut terus. Iya, Gimana sih? makanya Lanjut. Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan kaidah bahasa yang Anda Jadi definisikan begini, sendiri. saudara. Terjadi sebuah intensi yang berbeda antara Kristen dalam mempertuhankan Yesus Kristus dengan umat Islam menyikapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berbeda, saudara. Ya memang berbeda intinya. Secara bahasa yang Anda definisikan sendiri bahwa umat Muslim
melakukan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya. Makanya Tuhannya adalah Muhammad. Ketika orang Islam melakukan perintah-perintah syaitan dan menjauhi larangan-larangan syaitan, Anda bilang itu namanya mempertuhan syaitan. Betul? Saudara. Iya. Saudara. Iya. Dengarkan dulu saudara. Ya. Terjadi intensi yang berbeda. Umat Islam sebetapa apapun kekuatannya untuk mengikuti apa yang diinstruksikan Muhammad, tetap mereka memposisikan Muhammad sebagai penyampai. Begitu berbeda dengan Kristen, penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan. Penyampai dikatakan orang, maksudnya gimana? Sebagai pengutus. Maksudnya penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan, maksudnya gimana? Pengutus dianggap sebagai utusan dianggap sebagai pengutus. Di mana ada iman Kristen yang mengatakan bahwa pengutus adalah yang diutus? Di mana? Begini, ketika umat Kristen menginterpretasikan Yohanes 17 ayat 3 itu adalah sebagai bahwa Yesus itu adalah yang mengutus dan Yesus jugalah yang diutus. Kata siapa? Nggak itu ada interpretasi begitu. Kristen, saudara. Di mana-mana gitu. Di mana ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu adalah yang mengutus Yesus? Nggak ada. Di dalam Bible Yesus itu adalah utusan dari Bapa di sorga. Memang Bapa di sorga adalah Yesus sendiri ya? Bukan. Tetapi selama ini saya berdiskusi dengan Kristen begitu, saudara. Makanya kamu diskusinya sama Kristen yang baca Bible. Kamu diskusi sama orang yang Kristen gak baca Bible. Tidak pernah di dalam Bible itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nggak ada. Jadi bagaimana saudara memposisikan? Tetapi yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Bukan berarti apakah Yesus sama itu yang adalah diutus dengan yang mengutus? Sama apa tidak yang diutus dengan yang mengutus? Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yang diutus atau yang mengutus? Makanya Anda itu saya tanya dari awal, Tuhan itu apa? Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu adalah sebuah partikel zat-zat tertentu. Ketika saya ngomong sama kamu tentang Tuhan, pengertian Tuhan itu apa? Di dalam kepalamu Tuhan itu adalah partikel-partikel zat tertentu yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak bisa apa namanya berbentuk, berwujud, nggak bisa. Makanya saya bilang pengertian Tuhan di kepalamu dengan pengertian Tuhan di kepala saya nggak sama. Kalau Tuhan yang kau maksud adalah partikel-partikel tertentu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak berbentuk, ya jelas jawabannya bukan itu. Saudara, gimana? Udah, sekarang kembali kepada tema, ayo silakan. Saudara takut ditanya. Silakan, saudara. tunjuk satu keturunan. Oh, mau balik-balik lagi situ? Iya, saudara takut ditanya karena mau saudara balik-balik lagi situ? Iya, boleh kita balik ke sana, saudara. Oh, silakan. Saya mau bertanya, silakan kalau mau balik-balik lagi siapa yang menjadi Tuhan? Saya tanyakan tadi siapa yang menjadi Tuhan? Yang kita balik-balik lagi situ ya. Sebentar. Ya. Sebentar. Kita kasih temanya. Tema kita ini sebenarnya ini saja, teman-teman. Nah, ini. Stop menuhankan Muhammad. Oke, baik. Iya, itu aja. Tadi Anda tanya sama saya. Siapa apakah Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Siapa ini Tuhan? Kalau Anda nanya-nanya lagi, saya selesai diskusi dengan Anda ini. Tadi saya sudah jawab, diutus sama silakan. Pengutus itu beda. Anda tanya lagi, Anda ulang siapa lagi. Tuhannya, gitu. Siapa Tuhannya? Saya sudah tahu, saya sudah tangkap. Berarti saudara berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Oke. Teman yang Kristen yang mana? Yang mana? Yang mengatakan yang mengutus dan yang diutus sama. Yang nggak sama. Gimana yang diutus sama yang diutus kok sama? Berarti nggak siapa sama. Tuhan dalam hal ini? Baik, sekarang gini, saya tanya dulu kepada Anda. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ilahun. Apa artinya? Kesembahan. Apa artinya coba? Tidak, apa korelasinya dengan bahasa Arab? Apa korelasinya? Bagaimana kita mau bahas tentang Tuhan, tapi definisi Tuhan saja Anda tidak tahu? Ilahun. Tuhan itu apa ilahun. Pengertian ilah itu? Sesembahan. Iya, maksudnya seperti apa? Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Udah itu aja lah. Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Berarti kalau Anda konsentrasi kepada uang, berarti uang itu jadi ilah Anda?
Bisa jadi. Ngarang bebas kan, kamu ngarang bebas. Bisa jadi kan gitu, bisa jadi gitu saudara. Ketika Sekarang saya saudara tanya, dengar. Sekarang saya tanya, Anda tahu tidak bahwasanya Musa itu di dalam Bible itu adalah Allah juga? Tahu? Tidak. Tidak tahu, makanya kayak Mana begini dalil kita ya, mau sebut aja diskusi, dalil. nggak bisa. Kan saya bertanya begini tadi saudara. Sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Yang diutus? Ya atau yang Yesus ya mengutus? Tuhan, Bapa ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Anda saja Berarti mengakui ada Muhammad berapa? itu Rob, Allah itu Rob. Berarti Anda ada tidak berapa? bingung sekarang, Anda jadi bingung. Sekarang saya tanya, Tidak, saya mengakui. Allah tadi. itu Rob atau tidak? Allah itu Rob. Muhammad itu Rob juga atau tidak? Jangankan Muhammad, saya pun bisa jadi Rob. Jangan Saya saya katakan tanya, saudara Muhammad ya. itu Rob juga atau Jangankan tidak? Muhammad. Muhammad Rob Jangankan juga atau Muhammad, tidak? saya pun bisa jadi Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Oke, Saya pun Muhammad bisa jadi Rob. Pelan-pelan, Muhammad Saya bisa Rob. jadi Rob. Muhammad Saya Rob. pun bisa jadi Rob. Aduh, nampaknya Saya pun sinyal bisa jadi Anda Rob. ini delay. Coba bagusin dulu sinyalnya gimana? Oke, saya bagusin sinyal saya. Tunggu. Aduh, giliran mau masuk ke tema Anda pura-pura delay. Oke, saya buka pintu biar sinyalnya masuk. Sekarang saya Udah tanya. belum? Allah itu Rob. Muhammad Allah juga Rob, betul? Muhammad bisa jadi Rob. Saya pun bisa jadi Oke, Rob. saya nggak bahas kamu. Saya bahas Muhammad. Saya. Muhammad juga Rob, betul? Oke. Iya, Muhammad Rob Muhammad bisa jadi Rob, Rob. Allah Rob. Siapa yang Rob? Saya tanya, siapa yang Rob? Ayo. Siapa Semua yang Rob? bisa berpotensi jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Rob Makanya saya bilang Rob pertanyaanmu bisa. sama. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, siapa yang Tuhan? Lu sama aja. Allah Rob, Muhammad Rob. Siapa yang Rob sekarang? Ayo. Siapa yang Rob? Semua bisa jadi Rob, saudara. Nah, Edis pun makanya bisa jadi Rob. itu, makanya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Nah, apakah Yesus Tuhan? Betul, karena kita harus menaklukkan diri kepadanya. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, setiap kami orang Kristen wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Yang menjadi problem persembahan Yang ini menjadi problem Anda nggak tahu bahasa. Salah, saudara. Kok salah? Yang menjadi problem ketika persembahan itu yang semestinya diberikan kepada satu-satunya esensi yang menciptakan langit dan bumi diberikan kepada yang lain, itu saudara yang menjadi problem. Baik, persembahan Kalau hanya apa? menuruti menyembah, kalian kan baik. menyembah kepada Yesus. Baik, di dalam berdoa Al-Quran, kepada Yesus. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran, Allah menyuruh nggak menyembah Adam? Enggak tuh. Kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bersujud bukan menyembah, beda loh. Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa Arab, artinya bahasa meletakkan Indonesianya kepala apa? ke atas bumi. Meletakkan Bahasanya kepala Indonesianya ke atas apa? bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Iya, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Bahasa apa ya? Indonesianya Sujud mungkin ya? nyembah, botol. Beda botol, beda. Menyembah itu bahasa Arabnya. Coba, buka kamus, buka kamus KBBI apa pengertian menyembah? Kamusnya yang salah, kamusnya yang salah. Kamusnya yang salah. Astagfirullah. Sebentar nih, dengar. Nih, dengar. Kalau saya begini, sampai kepala saya sampai ke ini, itu namanya apa? Sujud. Itu bahasa Indonesia, Abdul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Kurang tahu. Dengar ya. Kalau ini ya, kalau orang Lampung ya, Enggak. orang Lampung. Tidak setiap Dengar saudara. dulu, Ya, aduh. sudah, oke, saudara dulu yang ngomong. Oke. Dengar. Kalau orang Lampung itu ada namanya tari sembah. Ya. Orang Batak juga ada itu namanya tortor somba katanya. Sembah. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya sembah itu sujud begini. Ya, memposisikan badan membungkuk atau menggunakan jari-jari seperti ini ataupun sampai dahinya itu menyentuh ke tanah. Itu menyembah namanya. Nah, Allah memerintahkan kepada semua malaikat supaya sujud menyembah. Maksudnya nyembah Adam. Enggak nyembah, sujud. Bedakan. Sujud bahasa Arab, Abdul. Sujud itu bahasa apa? Arab dong. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Kosakata Sujud yang juga. tepat. Sujud juga. Sujud itu bahasa Arab.
Sujud juga. Berat sekali mereka ini. Berat ini saudara, ini nggak ngerti ternyata. Nggak ngerti. Dengar. Kita ini punya bahasa asli dan punya bahasa serapan. Saya kasih contoh bahasa-bahasa serapan. Handphone. Itu bahasa serapan. Kalkulator. Itu bahasa serapan. Sujud. Itu bahasa serapan. Nah, sebenarnya kita punya bahasa sendiri. Contoh. Kalkulator. Itu kan bahasa serapan. Bahasa Indonesianya itu penghitung. Penghitung. Nah, sujud itu juga bahasa Arab. Tapi sudah kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa aslinya Indonesia itu menyembah. Kata yang asli Indonesia punya itu menyembah. Sujud itu adopsi. Sama seperti kalkulator tadi. Kalkulator tuh bahasa impor. Bahasanya orang tapi kita pakai. Tapi kita punya bahasa asli. Untuk menerjemahkan kalkulator itu namanya penghitung. Bro. Kok bro-bro lagi Anda selesai itu? belum? Udah selesai belum? Saya biarkan Anda berbicara kok. Sudah. Makanya saya bilang, Anda tadi bilang, yang harus diberikan kepadanya persembahan, penyembahan, itu adalah Sang Pencipta sendiri. Loh, Anda udah ngelawan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Al-Quran malah menyuruh para malaikat supaya sujud, menyembah Adam. Tetapi yang tidak mau adalah syaitan laknat yang terkutuk. Makanya kalau kamu tidak menghormati, tidak memberikan penyembahan kepada anaknya, firmannya yang datang kepada manusia sama seperti syaitan yang menolak menyembah Adam. Makanya Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Emang mana dalilnya bro bahwa umat Islam itu disuruh menyembah manusia? Mana? Loh, itu yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya disuruh untuk menyembah kepada Adam, betul? Gak ada menyembah kepada Adam. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Disuruh bersujud. Adam, sujud itu bahasa Arab. Bro, tadi kan sudah saya bilang sujud itu bahasa Arab, betul? Bro, intentionnya berbeda, bro. Ketika Tuhan menyuruh untuk mencium berat. Apakah kita menyembah dinding begitu? Sekarang saya tanya kepada Anda. Betul tidak Anda memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad, menyanjung Muhammad, meninggikan Muhammad, betul nggak? Iya. Bukankah pujian, sanjungan, kemuliaan itu hanyalah untuk Allah semata? Apakah tapi kenapa Anda berikan kepada Muhammad? Udah belum? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian memuji-muji, memuliakan Muhammad, betul? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Oke. Berdoa kepada Muhammad itu bisa musyrik di dalam Islam. Oke, berarti lagu itu sesat. Muhammad. Sesat, saya yang bilang Bang Azam, lagu itu sesat. Sesat menyuruh kepada Muhammad, sesat. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa umat muslim wajib berseru kepada Muhammad? Silahkan. Oke, baik. Siap-siap ya. Siap-siap. Iya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bentar. Itu lagi dalilnya. Udah saya hafal, Dis. Dalil-dalilmu. Bentar ya. Pelan. Biar saya tunjukkan. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Yang mana? Udah saya hafal, Dis. Baik, coba buka Quran surat An-Nisa. An-Nisa ayat 64, silakan. Baca aja lah. Aduh, nanti cuman saya yang tahu Al-Quran. Enggak, saya tahu, Dis. Apa yang kamu bacakan? Ya sudah, coba kamu bacakan. Bacakan Indonesianya sedikit. Nanti saya bacakan Baik, Arabnya. saya bacakan Indonesianya sedikit. Karena mereka ini sudah nggak mau lagi menyentuh Al-Qurannya. Ya, nih. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, perhatikan, jikalau mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, maka lalu memohonkan ampun kepada Allah, dan Rasulku pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima
Maha Penyayang. Bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa ada Berlaku. masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Makanya itu pentingnya berat. saudara asbabun nuzul. Nggak usah bicara asbabun nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Katanya masih berlaku. Masih berlaku nggak? Esensi daripada ayat itu meninggal tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku. Sekarang nggak berlaku. Berlaku. Siapa Oke. berlaku? Kalau berlaku berarti Anda diwajibkan nggak datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Mau datang seperti apa? Nabi Muhammad sudah Datang ke meninggalkan kuburnya. Ziarah Ngapain di ziarah kuburan? kubur Nabi. Bagus, Makanya ziarah mereka kubur datang ke bagus. Arab. Mereka datang ke Arab, mereka ziarah. Ya Rasulullah. Ini bertawasul, tahu bertawasul? Tahu tawasul? Gak ada yang minta-minta kepada Rasulullah, tidak ada yang Itu meminta. lagu ada itu lagu. Musyrik itu musyrik, dengarlah saudara. seruanku. Mau saya putarkan lagunya? Iya boleh, itu musyrik. Saya yang bilang. Saya Bang putarkan Azam bilang lagunya. minta Musyrik kepada katanya Muhammad. saudara-saudara. Iya. Itu Bang ada Azam dasarnya yang di bilang. dalam Al-Quran, Ustaz. Dengar, Tidak ya. ada, saudara. Tidak ada framing Nih, itu, baik. saudara. Kita putarkan ya, kita putarkan. Ya silakan. Kita saya putarkan. bantu. Kita putarkan ya. Bagaimana umat muslim kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus namanya menyembah Yesus. Tapi kalau muslim nyanyi-nyanyi kepada Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad. Musyrik. Baik nih ya, Namanya dengar ya. musyrik. Musyrik itu lagunya musyrik. Siapa yang bilang? Bang Azam, silakan digugat. Ya Allah. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ada dalilnya. Nih, Kenapa lagu dijadikan dalilnya ini dalil, sebentar saudara? ada dalilnya. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 64. Perhatikan nih. Jikalau mereka setelah menganiaya Mereka di dirinya situ siapa? datang Konteksnya kepadamu, siapa? dengar dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya diri lalu datang kepadamu, maksudnya mu di sini Muhammad, lalu Rasul pun memohonkan ampun ya untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saya tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, Seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? Tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Itu namanya framing, Lu saudara. kok Itu framing? Mau saya tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. saya tahu Menurut Ustadz dalilnya. Abdul Somad nih, biar saya tunjukkan. Ini Anda baru belajar Quran kemarin sore ini namanya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, tawasul. Penjelasan Abdul Somad ya. Nih, saya tunjukkan. Ini ulama ini rujukannya. Apa yang dimaksud tawasul? Nih, dengar ya, dengar nih. Nih, dengarkan. Kalau suara kurang jelas tolong kabari ya. Nih. Jelas. Nih. Lucu-lucuan aja sih diskusi sama kau Ini terkenal keberadaan makam-makam keramat aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lamanya Sabar. Oke, saya Iya, percepat. oke lah. Saya percepat. Sebentar. Kita bikin cepat 2 kali lipat ya. Anunya ya. Sebentar, kita percepat videonya. Ini cuma 1 menit. Lama. Sabar dong. Oke nih. Nih ya. Istri saya ada 2 soalnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf penuh.
Yang 3 ini nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustadz Fadil Rahmi. Oh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya, dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita hendak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria. Begitu, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa
membawa apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh, sebab itu jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka ia akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena perempuan. Dan mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.